Ida. Bagaimana kabarnya Bu Orin? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana kabar keluarga Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Ya, ada apa ini Bu Orin? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan Bu. Ya Bu, begini. Jadi maksud saya menghubungi Ibu karena saya akan melaksanakan coaching terhadap rekan kerja saya yaitu Ibu Sylvia. Nah, oleh karena itu saya ingin meminta bantuan Ibu untuk menjadi pengamat atau observer ketika saya melaksanakan coaching tersebut dengan Ibu Sylvia. Saya meminta bantuan Ibu untuk mengobservasi kemampuan dan kompetensi coaching saya. Kompetensi apa saja yang perlu saya tingkatkan? Nah, seperti itu Bu. Oke Bu Orin, boleh sekali. Kebetulan saya adalah peluang Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah, baik. Jadi rencananya Ibu Orin akan melaksanakan coaching ya Bu ya, terhadap rekan Ibu yang bernama Ibu Sylvia ya Bu ya. Oke, baik. Jadi apa nih nanti yang akan saya nilai Bu atau observasi Bu? Begini Bu Ida, nanti saya akan melaksanakan coaching. Saya meminta Bu Ida untuk menilai diri saya terkait kompetensi apa dari diri saya yang perlu ditingkatkan lagi. Misalnya dari segi gaya bicara saya, gestur tubuh, kemudian mimik muka saya, intonasi, kejelasan pelafalan saya ketika bertanya dan menanggapi coaching. Pertanyaan yang saya ajukan itu apakah berbobot atau tidak, kemudian apakah saya sudah mampu hadir secara penuh ketika saya melaksanakan coaching tersebut. Nah, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi yang akan saya amati nanti berkaitan dengan gaya bicara, kemudian intonasi, gestur, dan juga pelafalan Bu Orin ya Bu ya. Kemudian saya juga mengamati apakah pertanyaan yang diajukan oleh Bu Orin itu sudah berbobot atau belum ya Bu ya. Dan apakah Bu Orin sudah mampu hadir sepenuhnya terhadap coaching gitu ya. Ya betul Bu. Oke, baik. Bu Orin nih sebagai coach ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Orin? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach yaitu saya ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian mendengarnya dengan sepenuh hati dan penuh rasa saat coaching mengutarakan permasalahannya untuk dapat menemukan solusinya secara mandiri. Nah, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa gitu ya Bu ya? Betul Bu. Oke, kemudian fokusnya apa nih Bu yang akan diobservasi nanti? Jadi yang perlu Ibu amati ketika saya mendengarkan dan memberikan respon kepada coach Ibu. Oh gitu baik. Jadi nanti yang jadi fokus observasi saya adalah bagaimana Bu Orin mendengarkan dan merespon coaching gitu ya Bu ya? Seperti itu Bu. Oke, baik. Kemudian indikator ketercapaiannya bagaimana Bu? Karena saya ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian maka indikatornya adalah apakah coach merasa nyaman berbicara dengan saya, kemudian terbuka mengungkapkan permasalahannya. Jadi nanti saya bisa menggali potensi tentang potensi yang dimiliki coach tentang permasalahannya sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaian itu nanti coach itu merasa nyaman dan dia sehingga terbuka untuk bercerita ya terbuka untuk menyampaikan segala permasalahannya gitu. Dan nanti juga Bu Orin bisa menggali potensi dari coach itu sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya gitu ya. Betul sekali Bu. Oke, kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Kalau hari ini apakah Bu Ida ada waktu luang? Saya akan melaksanakan coachingnya hari ini. Kebetulan saya sudah menghubungi Bu Pia dan beliau sudah ada waktu untuk melaksanakan coaching hari ini. Apakah hari ini Bu Ida ada waktu luang? Boleh Bu, kebetulan saya hari ini ada waktu luang. Nanti kita bertemu lagi 1 jam lagi ya Bu ya. Biar saya siapkan dulu lembar observasi yang Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol singkat pada pagi hari ini. Kita ngobrol tidak akan lama nih Bu, hanya sekitar 10-15 menit. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan pada hari ini? Iya baik, terima kasih Ibu. Kebetulan bulan ini kan kita sudah mau mendekati akhir tahun ajar ya Bu untuk semester 2. Jadi di mana anak-anak di TK itu di kelas rendah mau mempersiapkan ke SD gitu. Jadi mau melanjut ke jenjang SD.
Oke, ya kali ini kita akan membahas tentang persiapan anak-anak ibu yang mau melanjutkan ke sekolah dasar ya Bu ya? Iya Bu, ya karena jika dilihat dari usia, kebetulan dia itu megang kelas yang usianya masih tanggung Bu. Kalau di TK biasanya kalau di kelas C itu harusnya 2 tahun di TK, namun ada juga yang sudah usianya sudah cukup, sosial emosionalnya juga sudah baik, maka tidak apa-apa gitu, bukan menjadi suatu hal yang masalah gitu jika ia langsung melanjutkan ke SD gitu. Namun baiknya biasanya di IPA itu untuk mengulang kembali, kemudian dari B1 itu maju ke B3 gitu Bu, kalau di TK. Iya. Baik, jadi di kelas ibu ada anak yang secara akademis dia telah siap ke sekolah dasar, namun sosial emosionalnya masih kurang ya Bu? Iya betul Bu, seperti itu. Jadi sosial emosionalnya saya kira masih perlu untuk dimatangkan kembali. Oh iya. Kira-kira menurut Ibu apabila dilihat dari rekan-rekannya di kelas, tingkatan sosial emosional anak tersebut jika dinilai menggunakan skala dari 1 sampai 10, nah anak tersebut ada di tingkatan mana Bu? Nah, iya Bu. Jadi kalau saya amati dari ketika dia sedang bermain dengan rekan-rekannya, kemudian dari catatan anekdot, anak tersebut itu sosial emosionalnya masih berada di tingkat 6 mungkin Bu. Iya. Oh iya. Jadi anak tersebut kemampuan sosial emosionalnya masih di bawah rekan-rekan yang lainnya ya Bu, seperti itu? Ya seperti itu Bu. Kalau kecerdasan sosial ia sudah bagus, kemudian kepemimpinan juga sudah bagus sebetulnya ketika dia menertibkan teman-temannya, namun terkadang caranya itu masih terlalu kasar gitu Bu, jadi perlu dimatangkan kembali sosialnya. Oh, jadi mungkin anak ini masih egosentris ya Bu, jadi masih berpusat pada aku ya Bu, seperti itu sebenarnya. Oh iya. Nah Bu, kita punya waktu sebentar. Nah kira-kira Ibu mau dapat apa nih dari obrolan kita hari ini? Ya Bu, jadi Pia sebagai guru kelasnya ingin sekali melakukan perubahan terhadap keadaan anak tersebut. Yang tentunya sebelum mengatasi itu dia harus tahu dulu kenapa nih penyebabnya anak itu memiliki perilaku seperti itu. Ya. Nah kalau dari pengamatan Ibu, kalau kita ngobrol tentang sosial emosional, kira-kira sosial emosional yang dimiliki anak tersebut itu idealnya seperti apa sih Bu? Ya, kalau saya lihat di kelas Bu, jadi memang anak usia dini itu masih karakteristiknya masih egosentris, apa-apa mau aku gitu kan Bu. Namun karakteristik itu bisa kita rubah, bisa kita matangkan melalui pembiasaan gitu Bu. Ketika anak-anak sudah mulai masuk ke lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dia sudah memiliki teman. Nah, bagaimana ia menyesuaikan keadaannya dengan teman-temannya Bu. Jadi minimal anak tersebut sudah memiliki kesadaran sosial. Oh iya, oke. Jadi menurut Bu Pia, anak yang telah dikatakan emosionalnya cukup ketika dia telah memiliki kesadaran sosial dan sedang merasa terhadap temannya. Kemudian jika dilihat dari perilaku anak tersebut, nah kira-kira Bu Pia mau anak tersebut setidaknya berada di tingkatan berapa Bu apabila dilihat dari skala 1 sampai 10? Ya, dengan usia dia yang masih tanggung ya Bu, dikatakan balita kan sudah bukan, karena usianya sudah 5 tahun lebih, mau maju ke 6, dikatakan anak-anak akhir juga belum, karena usianya belum 8 atau 7 tahun, jadi mungkin dia berada, bagusnya itu sudah bagus, dikatakan sudah bagus, berada di tingkatan 8 atau 9. Oh iya, jadi di angka 8 atau 9 ya. Nah kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak tersebut mencapai angka 8 atau 9 Bu? Ya, sebenarnya itu nih Bu yang ingin yang sedang Pia pikirkan gitu, bagaimana memulai langkah untuk membantu mematangkan sosial emosionalnya tersebut gitu Bu. Oh ya seperti itu. Nah kalau dari pengamatan Ibu, anak-anak itu senang diperlakukan seperti apa atau bagaimana ketika mereka berada di sekolah atau lingkungan sekitarnya Bu? Jadi menurut pengamatan Pia, anak-anak itu lebih ingin kita masuk ke dunianya gitu, jadi bukan anak-anak menuruti kita gitu Bu. Jadi mungkin dengan Pia harus berbicara secara face to face, heart to heart kepada anak tersebut, dimana ia akan relax gitu Bu, jadi tidak akan
terlihat dia sedang wawancarai, misalnya dikorek-korek masalahnya, tapi anak itu enjoy gitu Bu dengan cara pendekatan mungkin kita bermain ketika anak bermain dengan kita di kelas maupun di luar. Ya, baik. Jadi pendekatannya itu dengan berinteraksi langsung ya Bu, dari hati ke hati, dari face to face dengan anak tersebut ya Bu. Ya seperti itu Bu. Jadi sebetulnya bisa juga dengan mungkin dia akan mengajak anak tersebut ngobrol, kemudian langkah utamanya dia akan ngobrol juga dengan orang tuanya, karena pada anak usia dini itu kan tidak lepas dari pola asuh ya Bu. Jadi dia akan ngobrol juga dengan orang tua ya. Jadi selain ngobrol bersama anak tersebut, Ibu juga akan ngobrol bersama orang tuanya. Nah Bu, jika Ibu lihat keadaan seperti itu, bagaimana Ibu akan melaksanakan upaya-upayanya? Ya, jadi jika dilihat dari mungkin dalam waktu ini, dia akan manggil dulu orang tuanya terlebih dahulu gitu Bu, untuk mengetahui mengapa penyebabnya anak tersebut berperilaku seperti ini gitu. Apakah terlihat dari pola asuhnya mungkin. Jadi mungkin kalau sudah ngobrol, nanti dia akan ngobrol lagi dengan anak tersebut gitu Bu. Jadi dia terlebih dahulu untuk ke orang tuanya dulu. Ya. Jadi dalam waktu dekat ini Bu Pia akan ngobrol dengan orang tuanya dan akan melakukan pendekatan langsung kepada anak tersebut ya Bu. Seperti itu. Iya. Iya Bu, seperti itu. Nah, baik, kita sudah berada di akhir obrolan Ibu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan setelah berdiskusi dengan Ibu, alhamdulillah masalah yang saya hadapi, kemudian cara yang saya pikirkan itu sudah lebih terlihat fokus dan matang ya Bu, mengenai rencana yang akan saya lakukan tadi terhadap anak tersebut. Ya, baik. Jadi Ibu sudah memiliki tindakan yang jelas yang akan dilakukan oleh Ibu. Nah Ibu, karena kita terbatas oleh waktu, mudah-mudahan minggu depan ya saya bisa bertemu dan ngobrol kembali dengan Ibu untuk mengetahui perubahan seperti apa yang terjadi pada anak tersebut ya Bu. Ya tentu Bu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti setelah minggu depan nanti saya hubungi Ibu kembali untuk Ya Bu. Sama-sama Bu Pia, dan selamat beristirahat ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah Bu Orin luar biasa sudah melaksanakan coaching hari ini dengan sangat baik buat Ibu. Nah sekarang apa nih yang Ibu Orin rasakan setelah melaksanakan coaching? Ya Alhamdulillah Bu, saya merasa senang karena mendapat respon yang baik dari coaching. Sepertinya tadi proses coaching saya yang dengan coaching berjalan dengan baik, mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang baik. Nanti mohon pendapat dari Ibu mengenai hal tersebut Bu. Oke, baik Bu. Berdasarkan tadi Bu ya, hasil observasi saya ada beberapa catatan nih Bu. Ibu Orin menurut saya itu sudah memiliki kompetensi yang ingin Ibu capai gitu ya Bu ya. Sebagai pendengar yang baik, mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan rasa gitu ya Bu ya. Sehingga tadi sudah terlihat Bu, coach itu terlihat nyaman, kemudian terbuka atas permasalahannya gitu ya Bu ya. Dan Bu Orin juga sudah mampu menggali potensi dari coach sehingga coach bisa menemukan sendiri solusinya gitu ya Bu ya. Ya Alhamdulillah Bu, kalau seperti itu. Alhamdulillah Bu Orin. Kemudian untuk proses coaching selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Orin kembangkan? Ya. Kalau melihat dari progres yang sekarang, berdasarkan pengamatan dari Ibu Ida, bahwa saya sudah memiliki kompetensi yang baik dengan menjadi pendengar yang baik, kemudian mendengar dengan rasa, maka kompetensi lain yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga semakin bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Baik, berarti pada coaching berikutnya Bu Orin ingin meningkatkan kompetensi lain, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Oke, baik. Bu Orin, ini saya ada beberapa catatan ya Bu ya mengenai pelaksanaan coaching tadi ya, yang secara mendetail. Kan tadi saya sudah sampaikan secara umum. Nah ini catatan yang secara mendetailnya, nanti Bu Orin bisa baca sendiri karena ini banyak. Bisa Bu Orin baca sendiri, kemudian menjadi bahan perbaikan untuk Bu Orin ke depannya gitu ya, agar bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya, agar Bu Orin bisa menjadi coach yang mampu memberdayakan coaching gitu ya Bu ya.
Iya Bu. Baik, Bu Orin, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Baik, untuk sekarang untuk sementara cukup ya Bu ya. Nanti jika ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, saya akan menghubungi Ibu kembali. Baik, baik. Ya, baik, nanti kalau ada apa-apa Bu Orin hubungi saya aja ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Orin, ini ininya catatan saya. Oh iya, makasih Bu.